나도. 아니, 괜찮아. 네. 뭘 아끼는 사람들이 모여서 기다리는데 선생님이랑 같이 들어. 나도. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita film berjudul Birthday. Ini merupakan karya dari penulis naskah sekaligus sutradara Lee Jong-un. Film Birthday dirilis pada tahun 2019 bertepatan dengan peringatan 5 tahun tragedi Sewol. Mengambil 2 tahun setelah insiden terbaliknya kapal MV Sewol pada awal 16 April 2014. Salah satu keluarga korban tragedi itu adalah seorang ayah bernama Jong Il yang setelah 5 tahun ia baru bisa pulang dari Vietnam. Dengan wajah murung, Jong Il mendatangi apartemen baru keluarganya. Istrinya Sun Nam bersama putri bungsunya Yesul hanya melihat Jong Il berdiri di depan pintu dari CCTV tanpa membuka pintu. Karena tak ada jawaban, Jong Il kemudian pergi ke tempat sepupu perempuannya Sun Nam bernama Jung Suk. Jong Il kemudian tinggal di sana untuk sementara waktu. Esoknya Jung Suk memberitahukan kepada Jong Il bahwa keluarganya sudah pindah dari 3 tahun yang lalu. Sun Nam sampai meminjam uang untuk membayar sewa karena uang peninggalan Jong Il habis untuk menyewa pengacara Jong Il ketika ia dulu di penjara. Setelahnya mereka menjemput Yesul ketika pulang sekolah. Jong Il sempat canggung bertemu Yesul karena sudah lama sejak ia meninggalkan keluarganya. Yesul pun merasakan hal yang sama. Ingatan tentang ayahnya masih begitu samar karena dulu ia masih sangat kecil saat ditinggalkan. Sebelum pulang, Jong Il membelikannya mainan. Sesampainya di apartemen, Jung Suk mengajak Jong Il ikut masuk. Namun Jong Il masih memendam kesedihan dan rasa bersalah sehingga belum sanggup memasuki apartemen itu. Jong Il lalu berjalan menuju sebuah minimarket tempat istrinya bekerja untuk menghidupi Yesul selama ini. Jong Il ingin berbicara namun Sun Nam belum siap. Besoknya Jong Il menjemput Yesul ke sekolah. Jong Il memberikan hadiah boneka yang tertunda diberikan malam sebelumnya. Mereka lalu memesan wafel di sebuah restoran. Yesul berkata kepada ayahnya ia ingin membawa setengah dari wafel untuk dibawa pulang untuk kakaknya yaitu Suho. Untuk diketahui, Suho adalah putra sulung Jong Il, korban tragedi terbaliknya kapal MV Sewol. Hati Jong Il terenyuh dan memesankan seporsi lagi untuk dibawa pulang. Sesampainya di apartemen, Jong Il masuk lalu ia melihat foto keluarga mereka tanpa dirinya. Saat Jong Il sedang memperbaiki beberapa lampu yang rusak, Sun Nam lalu datang. Setelah apa yang dilewatinya, Sun Nam memutuskan untuk bercerai dengan Jong Il. Namun Jong Il menolaknya karena mereka belum berbicara sama sekali. Jong Il merasa bahwa hubungan mereka masih dapat diperbaiki. Besoknya ketika pulang sekolah, Ibu Bu Chan bersama seorang direktur pembantu korban tragedi MV Sewol bernama Lee mendatangi Jong Il. Lee berencana akan mengadakan pesta ulang tahun Suho bersama teman sekelas dan keluarga korban lainnya sembari mengenang kembali kehidupan Suho. Jong Il bingung apa yang akan dia ceritakan tentang putranya itu. Karena ingatannya tentang Suho hanya ketika Suho masih kecil. Lee kemudian meminjam beberapa barang almarhum Suho untuk dibawa hari itu. Beberapa hari kemudian Jong Il berusaha menjalin kembali keakrabannya dengan Yesul. Ia menemani Yesul dharma wisata menggantikan ibunya. Namun di sana Yesul hanya diam melihat teman-temannya bermain di lumpur. Bahkan saat ini digendong Jong Il ia menangis. Ternyata ia memiliki trauma dengan air setelah mengetahui kakaknya Suho meninggal pada insiden tenggelamnya kapal MV Sewol. Malamnya ketika pulang, Sun Nam berterima kasih kepada Jong Il karena telah menemani putri mereka di hari itu. Jong Il mengatakan bahwa Lee datang untuk mengadakan acara mengenang Suho di ulang tahunnya. Sun Nam tak setuju dengan acara itu. Tentu saja sangat berat bagi Sun Nam. Ia masih belum bisa menerima bahwa Suho telah tiada. Keceriaan Suho masih melekat di ingatannya. Hari itu Sun Nam kembali menangis mengenang putranya tersebut. Besoknya Sun Nam menjemput Jong Il untuk mendatangi dinding kenangan tragedi kapal MV Sewol dan mengenang Suho di sana. Kebanyakan korban dari tragedi itu adalah siswa dari sekolah Suho yang saat itu akan melakukan dharma wisata. Mereka lalu diajak bergabung bersama keluarga korban lainnya yang sedang mengenang anak mereka juga. Mereka juga terlihat masih mencoba berdamai atas kehilangan tersebut. Namun yang paling jelas terlihat adalah Sun Nam. Seolah kehilangan jiwanya, Sun Nam bahkan sangat sulit untuk tersenyum.
Sepulangnya dari sana, Jong Il bercerita kepada Jung Suk tentang Sunam yang banyak berubah. Jung Suk berkata adalah wajar seorang ibu ketika kehilangan anaknya, ia akan menjadi muram. Malamnya Sunam pulang ke rumah dengan membawa baju baru untuk almarhum Suho. Ia terlihat kalut atas kehilangan Suho, sementara keberadaan Yesul saat itu diabaikan. Hal itu membuat Yesul tak nafsu makan. Sunam jengkel dan membandingkannya dengan Suho yang bahkan tak bisa makan lagi. Sunam marah. Ia menyuruh Yesul untuk keluar hingga membuat Yesul menangis. Namun beberapa saat kemudian Sunam sadar, lalu sambil menangis ia menggendong Yesul kembali masuk ke dalam. Keesokan harinya Sunam menelpon Yesul bahwa ia akan pulang kerja larut malam. Jong Il yang berada di sana pun menemani Yesul, memasak, bermain sampai Yesul tertidur. Jong Il kemudian melihat-lihat kamar Suho. Ia melihat paspor Suho tanpa stempel. Saat Sunam pulang, Jong Il memberitahukan hal itu. Sunam memberitahu bahwa paspor itu sebagai tanda ia ingin menjenguk Jong Il ke Vietnam. Mendengar hal itu, sambil menahan tangisnya, Jong Il meminta maaf. Ia merasa sangat menyesal karena terlalu lama tidak pulang. Jong Il kemudian pergi ke bandara hanya untuk meminta stempel pada paspor Suho. Namun petugas bandar menolak karena harus yang bersangkutan yang mengurus. Jong Il sempat akan diusir. Lalu ia memohon dan menangis. Ia mengucapkan hal yang sangat berat untuk dikatakan kepada petugas itu, bahwa putranya tersebut telah meninggal dunia. Akhirnya petugas bandara tersebut memberikan stempelnya. Jong Il lalu menyerahkan kembali paspor tersebut kepada Sunam. Lalu Sunam bercerita tentang ibu mendiang Boim yang telah mengambil uang kompensasi untuk Boim. Jong Il bertanya kepada Sunam tak mengambil uang kompensasinya. Perasaan sensitifnya membuat Sunam menuduh Jong Il mendatanginya lagi karena ingin uang itu. Jong Il tentu kesal dituduh seperti itu, padahal ia hanya bertanya. Esoknya di tempat kerja Sunam, sebuah berita tentang siswa yang selamat tragedi kapal MV Sewol mendapat beasiswa. Rekannya berkata bahwa siswa itu beruntung. Namun bagi Sunam, jika bisa memilih, ia ingin tetap Suho hidup walaupun mereka dalam keadaan miskin, daripada menerima uang kompensasi kematiannya. Setelahnya Sunam mendatangi kelas Suho dulu. Ia melihat Enbin mengenang Suho di sana. Ketika Sunam pulang, atas izin Jong Il sebelumnya, Ibu Wuchan dan Lee sudah berada di kediamannya mengumpulkan barang kenangan Suho untuk ulang tahunnya. Tapi Sunam tetap pada pendiriannya. Ia tak ingin membuat acara seperti itu. Sunam berkata kepada Yesul bahwa ia ingin merayakan ulang tahun Suho berdua dengannya seperti tahun sebelumnya. Besoknya Sunam menemani Jung Suk untuk menitipkan pesan minta maaf kepada Jong Il karena terlalu kasar tempo hari. Di tempat lain, Jong Il teringat dengan momen-momen bahagianya dulu bersama keluarganya. Ia menangis mengingat bahwa kejadian itu tak akan bisa diulang lagi. Lalu ketika mengadakan peringatan kematian ayah Jung Suk di rumah Sunam saat makan malam, paman Sunam menyinggung soal uang kompensasi yang tak diambil Jong Il. Hal itu membuat Jong Il kesal karena tentu uang itu tak sebanding dengan kematian Suho. Jong Il lantas kesal lalu mengusir mereka dari rumahnya. Sunam merasa depresi dengan perdebatan mereka lalu memutuskan keluar rumah. Jong Il berusaha mencarinya dan Yesul dibawa bibinya untuk menginap. Malam itu dalam kesendiriannya Sunam bermimpi melihat Suho dan temannya baru pulang sekolah malam itu. Kecintaannya terhadap Suho membuat dirinya belum bisa merelakan kepergian Suho. Sunam bahkan berimajinasi bahwa Suho masih hidup. Namun ketika sadar dari imajinasi itu, Sunam menangis sejadi-jadinya hingga membuat tetangganya juga ikut merasakan kesedihannya itu. Jong Il kemudian datang dan terlihat gelagapan. Namun ketika Ibu Wuchan datang memberikan Sunam dekapan, ia tersadar akan beratnya hal yang dilalui Sunam itu sendirian. Jong Il merasa bersalah karena tak ada di sana menemani Sunam melewati hari-hari yang berat itu. Terlebih lagi, Jong Il melihat sebuah resep obat dari psikiater, yang berarti bahwa Sunam memang mengalami gangguan emosional cukup parah setelah kehilangan Suho. Esoknya Sunam bertanya kenapa Jong Il setuju ulang tahun Suho diadakan oleh teman dan keluarga korban lainnya. Jong Il berkata karena ia ingin melakukan sesuatu yang berarti untuk Suho. Saat ini hanya itu yang bisa dilakukannya. Jong Il juga mengatakan jika acara itu diadakan tentu arwah Suho juga berada di sana. Sunam akhirnya setuju dan pergi ke acara itu. Di sana teman Suho juga keluarga korban tragedi kapal Sewol telah berkumpul. Mereka semua menyambut kedatangan Jong Il dan keluarganya. Video kenangan tentang Suho pun diputar dari Suho kecil hingga ia beranjak remaja. Kenangan itu membuat Sunam dan Jong Il menangis karena sangat merindukan Suho. Suasana haru pun memenuhi ruangan itu. Selanjutnya Sung Jun membacakan surat darinya untuk Suho.
Isi surat itu adalah bagaimana ia sangat dekat dengan Suho. Sung Joon merasa sangat kehilangan Suho setelah 7 tahun mereka berteman. Ia juga meminta maaf kepada Sunnam karena tak bisa bertemu dengannya karena sangat sedih ketika mengingat Suho telah tiada. Hal itu membuat Sunnam tak bisa menahan tangis. Ibu dari anak bernama Chang Hun berkata ia sangat senang jika anaknya bersama Suho. Karena faktanya saat kapal MV Seoul tenggelam, Suho rela memberikan pelampungnya dan mencoba membantu temannya. Cerita itu pun membuat NB menangis terseduh karena ia yang dibantu Suho untuk naik ke permukaan. Namun saat MB sudah selamat, ia tak melihat lagi ada Suho di sana. Sunnam berkata ia menyesal tak merayakan ulang tahun Suho seperti ini tahun lalu. Bagaimanapun, ia harus berdamai dengan keadaan. Ia merasa menyesal ketika dulu Suho menelponnya sebelum tragedi terjadi. Sunnam tak sempat mengangkatnya. Terakhir, Woo Chan membacakan sebuah puisi dari teman Suho yang juga seorang penyair. Puisi itu berisi bagaimana Suho sangat merindukan ibunya dan berharap ayahnya selalu menjaga ibunya juga Yesul. Puisi itu membuat Jung Il tak bisa lagi membendung air matanya. Tangisnya pecah, kemudian ia berkata bahwa ia didatangi Suho setiap malam untuk menyuruhnya pulang. Sangat berat memang bagi Jong Il maupun Sunnam. Begitupun dengan keluarga juga dan teman-temannya korban tragedi tersebut. Namun yang bisa dilakukan hanyalah belajar untuk mengikhlaskan. Tak melupakan namun jangan terlalu kalut dalam kubang kesedihan. Pada akhirnya Sunnam memang harus berdamai dengan kesedihan di dalam dirinya. Jong Il juga kembali tinggal bersama Sunnam juga Yesul dan memulai kembali kehidupan mereka. Dengan begitu cerita pun tamat guys ya. Tragedi tenggelamnya kapal feri Seoul ini masih meninggalkan duka yang mendalam bagi dunia, khususnya warga Korea Selatan. Karena pada 16 April 2014, kapal feri Seoul membawa 476 penumpang. 325 korban diantaranya adalah para siswa yang hendak liburan ke Pulau Jeju dalam rangka acara Dharma Wisata di sekolah. Malang tak bisa disangkal, kapal tersebut tenggelam di pulau perairan lepas pantai selatan dan menewaskan 304 orang penumpang. Jika film lain dari tragedi kapal feri Seoul memberikan kemungkinan teori-teori bagaimana kecelakaan kapal itu bisa terjadi bahkan kebobrokan pemerintahan Korea saat itu, maka film Birthday ini mengambil sisi dari orang tua korban meninggal dan juga korban yang selamat dari tragedi tersebut. Film ini benar-benar menyentil penonton agar tetap menghargai orang-orang di sekitar kita jika masih ada waktu. Tak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang dan memisahkan kita dengan orang tercinta. Film ini memang agak mempengaruhi psikologis. Kita saja yang tidak mengalaminya bisa ikut terpukul menyaksikan kisah itu bahkan sampai harus meneteskan air mata. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.